Kita akan membahas lebih jauh tentang hukum induksi Faraday yang mengatakan bahwa gaya gerak listrik atau GGL induksi itu dapat muncul karena ada perubahan jumlah garis medan magnet yang melewati lintasan kawat. Maka secara kuantitatif bisa kita tuliskan sebagai GGL induksi itu sama dengan minus D flux per dt. Tanda minus ini akan kita diskusikan pada segmen-segmen selanjutnya. Untuk sekarang yang penting untuk kita perhatikan adalah bahwa jika terjadi perubahan flux magnet Vb ini, itu akan muncul GGL induksi. Dan karena flux magnet Vb itu besarnya adalah B dikalikan dengan A kali cos theta, maka perubahan pada B atau medan magnet atau perubahan pada A luas permukaan lintasan kawat atau perubahan terhadap theta, yakni sudut yang dibentuk antara normal permukaan dengan medan magnet, itu salah satu saja sudah cukup untuk memunculkan GGL induksi. Dan jika terdapat N buah lilitan, maka GGL induksi itu adalah minus N D flux magnet per dt. Sebagai contoh, kita memiliki medan magnet yang merupakan fungsi dari waktu. Misalnya dia berbentuk sinusoida. B sama dengan B0 sinus omega T. Maka GGL induksi yang dihasilkan itu adalah minus D flux per dt, di mana flux itu adalah B dikalikan dengan A cosinus theta, dan karena B itu adalah B0 sinus omega T, kita bisa keluarkan besaran-besaran yang tidak bergantung pada waktu, ini minus B0 dikalikan dengan A kalikan dengan cos theta, kemudian kita kalikan dengan turunan dari sinus omega T terhadap waktu, sehingga GGL induksi yang dihasilkan itu adalah minus B0 A omega cosinus theta cos omega T. Untuk contoh selanjutnya, misalnya kita memiliki lintasan kawat yang diputar pada sumbunya dengan laju putar omega yang konstan, sehingga theta atau sudut antara normal permukaan dengan medan magnet itu merupakan fungsi dari waktu. Theta sama dengan omega T. Sehingga GGL induksi yang dihasilkan itu adalah minus D flux magnet per dt, di mana flux itu adalah B dikalikan dengan A cosinus theta, dan karena cosinus theta ini merupakan fungsi dari waktu, cosinus omega T, kita bisa keluarkan B dan A dari turunan, sehingga kita dapatkan bahwa minus B dikalikan dengan A turunan dari cosinus omega T terhadap waktu, sehingga kita dapatkan bahwa GGL induksi itu adalah B dikalikan dengan A kali omega sinus omega T. Untuk contoh berikutnya bisa kita tinjau dua buah batang sejajar yang berada dalam lingkungan medan magnet yang seragam yang dihubungkan oleh suatu batang penghubung. Kemudian batang ini bergerak dengan kecepatan Vx misalnya. Maka Vx itu adalah perubahan dari posisi terhadap waktu dx per dt. Sehingga GGL induksi yang dihasilkan yang besarnya adalah minus D flux magnet per dt, di mana flux magnet itu adalah B dikalikan dengan luas permukaan A cosinus theta, dan karena I-nya adalah L dikalikan dengan X, maka kita bisa keluarkan besaran-besaran yang bukan fungsi dari waktu, B, kemudian L, kemudian cosinus theta, dan karena X ini berubah terhadap waktu, di mana dx per dt itu adalah Vx, maka kita dapatkan bahwa GGL induksi itu besarnya adalah minus B L Vx cosinus theta.